Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua? Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang bilangan bulat. Namun materi yang kita akan pelajari yaitu adalah penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Kali ini Bapak akan menggunakan diagram panah dalam penjumlahan bilangan bulat. Pada diagram panah menunjukkan ke arah kanan, berarti menunjukkan bilangan positif. Sedangkan anak panah menunjukkan ke kiri, berarti menunjukkan bilangan negatif. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Contoh, hitunglah 3 ditambah 2. Nah, soal ini kita akan selesaikan dengan menggunakan diagram panah. Mulai dari 0, geser 3 satuan ke kanan. Kenapa? Karena nilai 3 adalah positif. Kemudian geser 2 satuan ke kanan. Kenapa? Karena 2-nya adalah positif. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh yang kedua, hitunglah min 4 ditambah dalam kurung min 2. Seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Di atas soalnya adalah min 4. Min 4 berarti bergeser ke kiri. Kenapa? Karena negatif. Kemudian ditambah negatif 2, maka bergeser lagi 2 satuan ke kiri. Maka posisinya ada di angka min 6. Untuk itu min 4 ditambah min 2 sama dengan min 6. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Contoh, hitunglah 5 ditambah dalam kurung negatif 2. Seperti biasa, mulai dari 0. Di soal, karena positif 5, maka bergeser ke kanan 5 satuan. Kemudian ditambah negatif 2, karena negatif 2 maka bergeser 2 satuan ke kiri. Posisinya berarti berada di angka 3. Maka 5 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan 3. Baik, contoh berikutnya yaitu hitunglah min 4 ditambah 3. Kita mulai dari 0. Karena di soal negatif 4, maka bergeser 4 satuan ke kiri. Kemudian ditambah 3. Karena positif 3, maka bergeser 3 satuan ke kanan. Posisinya ada di angka min 1. Maka min 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan min 1. Tadi sudah menggunakan penjumlahan dengan garis bilangan. Namun menggunakan garis bilangan ini ada kelemahannya, yaitu apabila mengerjakan angka yang besar. Nah, untuk itu Bapak kasih beberapa trik
untuk mengerjakan penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Trik yang pertama yaitu jika terdapat dua tanda berdekatan, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Jika tandanya positif negatif atau negatif positif, itu hasilnya adalah negatif. Jika tandanya negatif negatif atau positif positif, tandanya adalah positif. Trik yang kedua yaitu jika terdapat dua tanda berjauhan, maka jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan atau ditambahkan. Jika tandanya berbeda, maka angkanya dikurangkan. Itu adalah trik 1 dan trik 2. Contoh untuk trik 1, nomor 1. 25 ditambah negatif 5. Nah, di sini ada tanda yang berdekatan yaitu positif dan negatif. Tadi positif dan negatif hasilnya adalah negatif. Maka menjadi 25 dikurang 5 sama dengan 20. Contoh nomor 2. Nomor 2, 25 dikurang dalam kurung min 5. Nah, di sini ada yang berdekatan yaitu negatif sama negatif. Tadi di trik 1 negatif sama negatif 1 berubah menjadi positif. Maka 25 ditambah 5 hasilnya adalah 30. Contoh trik kedua yaitu nomor 1, min 25 ditambah negatif 5. Nah, di sini ada yang berdekatan, maka kita kerjakan dulu, gunakan trik 1 dulu, yaitu positif ditambah negatif hasilnya adalah negatif. Jadi min 25 dikurang 5. Nah, setelah ini baru gunakan trik yang kedua, yaitu yang berjauhan. Depannya negatif, belakangnya negatif. Karena sama, maka angkanya dijumlahkan. 25 ditambah 5 sama dengan 30. Tandanya tetap negatif, yaitu mengikuti tanda yang besar. Berikutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, Bapak kasih trik yang ketiga. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Positif kali positif hasilnya positif. Nah, ini dapat disimpulkan, yaitu apabila tandanya sama maka hasilnya positif, sedangkan jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Contoh ke soal nomor 1, negatif 5 kali 4. Karena di sini 5 kali 4 adalah 20, sedangkan negatif kali positif hasilnya negatif, maka min 5 kali 4 sama dengan min 20. Contoh nomor 2, negatif 8 kali negatif 5. 8 kali 5 hasilnya 40. Negatif kali negatif karena sama maka hasilnya positif. Contoh yang ketiga yaitu 12 kali negatif 5. 12 positif, 5-nya negatif, maka tandanya adalah negatif. 12 kali 5 hasilnya 60, maka 12 kali min 5 sama dengan min 60. Contoh yang keempat yaitu negatif 40 dibagi negatif 2. Karena sama-sama negatif maka hasilnya positif.
40 dibagi 2 hasilnya 20, maka min 40 dibagi min 2 sama dengan positif 20. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.